Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niam Ridho, Stambuk 10540120220, kelas PGSD 3A. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang nasionalisme dan bela negara dalam perspektif ketahanan nasional. Dalam perspektif geopolitik, bentangan posisi geografis ini tentu saja menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki power dan dalam peraturan dan hubungan antar bangsa, baik dalam lingkup kawasan maupun global. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa ruang merupakan inti dari geopolitik, karena di sana merupakan wadah, merupakan legitimasi dan kekuasaan politik. Bertambahnya ruang negara atau berkurangnya ruang negara oleh berbagai jenis sebab selalu dikaitkan dengan kehormatan dan kekuatan negara dan bangsa. Sementara itu, hubungan antar bangsa senantiasa diwarnai oleh kompetisi dan kerjasama. Dalam hubungan tersebut, setiap bangsa berupaya untuk mencapai dan mengamankan kepentingan nasionalisnya, menggunakan semua instrumen kekuatan nasional yang dimilikinya. Oleh karena itu, salah satu upaya yang harus menjadi fokus perhatian segenap komponen bangsa adalah kemandirian. Kemandirian apa? Kemandirian dalam penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi di berbagai bidang dalam konteks membangun ketahanan nasional, aspek pertahanan keamanan. Maka penguasaan atau pengembangan dan pemanfaat teknologi merupakan cara cerdas untuk mengantisipasi dan menghadapi ancaman militer maupun ancaman non militer, seperti itu. Jadi ada yang namanya geopolitik dan geostrategi Indonesia. Keberlangsungan hidup eksistensi suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kemampuan bangsa tersebut dalam memahami dan menguasai kondisi geografi serta lingkungan sekitarnya. Tumbuh kembangnya atau berkurangnya ruang hidup bangsa juga biasa dipengaruhi oleh pandangan geopolitik yang diyakini oleh suatu bangsa, seperti itu. Pengetahuan geopolitik yang dimaksud biasanya adalah geopolitik yang dikembangkan berdasarkan 3 faktor yang membentuk karakter bangsa Indonesia, yaitu sejarah lahirnya negara, bangsa dan tanah air, serta cita-cita dan ideologi bangsa. Berdasarkan hal tersebut, bangsa Indonesia telah mengembangkan pandangan geopolitik yang bersumber pada nilai-nilai kerjasama atau nilai-nilai kesejahteraan yang sudah dimulai sejak era prakolonialisme hingga kemerdekaan Republik Indonesia, seperti itu. Dan ada juga yang namanya ketahanan nasional. Jadi pada hakikatnya ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Sebagai suatu kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa, seperti itu. Baik, mungkin singkat yang saya jelaskan, insya Allah bisa meliputi seluruhnya.
Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrah Ainun Kamila yang akan melanjutkan materi nasionalisme dan bela negara dalam perspektif nasional. Nasionalisme dan wawasan kebangsaan Indonesia. Sejarah mencatat bahwa ada 4 hal yang menjadi perekat bangsa Indonesia, yaitu yang pertama adalah jaringan perdagangan di masa lampau. Yang kedua, penggunaan bahasa yang digunakan sejak 1928 yang biasa kita sebut sebagai bahasa Indonesia. Yang ketiga, Imperium Hindia Belanda sesudah Pax Neerlandica. Dan yang keempat adalah pengalaman bersama hidup sebagai bangsa Indonesia sejak tahun 1945. Proses pembentukan bangsa Indonesia diawali oleh keinginan untuk lepas dari penjajahan dan ingin memiliki kehidupan yang lebih bebas dari penindasan dan bebas untuk melakukan apapun yang diinginkan sebagai sebuah bangsa yang dibalut dalam rasa nasionalisme. Globalisasi dan tantangannya. Globalisasi yang didominasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah merubah pola hubungan antar bangsa dan berbagai aspek dan menjadikan globalisasi sebagai fenomena yang bersifat multidimensi. Negara seolah tanpa batas, saling bergantung dan saling berhubung antara satu negara dengan negara yang lainnya. Sementara itu, dominasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang semakin menguat melalui konsep pasar dalam lingkup global maupun regional. Pertahanan negara dan bela negara. Bagi bangsa Indonesia, perang merupakan jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh untuk mempertahankan ideologi negara, kemerdekaan dan kedaulatan NKRI. Doktrin dan sistem pertahanan negara Indonesia tersebut secara tersirat mencerminkan pandangan bangsa Indonesia tentang konsep perang dan damai, yakni bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran tentang kekuasaan dan adu kekuatan. Karena hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan, permusuhan, dan ekspansionisme. Indonesia mengembangkan dan menyelenggarakan sistem pertahanan negara dalam nuansa keterbukaan yang merupakan perwujudan prinsip cinta damai dan ingin hidup berdampingan secara harmonis dengan negara yang lainnya. Ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang solid perlu dibangun atas nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, dan bela negara. Dalam perspektif ketahanan nasional, ketika elemen dasar tersebut merupakan persyaratan yang harus dibina sejak dini, terus-menerus, terpadu, dan berkelanjutan. Terkait hal inilah, nasionalisme dan bela negara bukan merupakan retorika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun harus mampu diwujudkan dan diimplementasikan secara nyata oleh seluruh komponen bangsa, utamanya kalangan intelektual muda. Kecerdasan intelektual yang merupakan potensi besar yang dimiliki kalangan muda harus mampu dikembangkan secara seimbang dengan kecerdasan emosional, kecerdasan moral, dan kecerdasan spiritual. Keseimbangan tersebut dibutuhkan sebagai rangkaian proses kemampuan untuk membangun kesadaran individual terkait bela negara. Itulah yang sesungguhnya harus disadari oleh kalangan intelektual muda untuk dipahami dan dikerjakan
dan dalam memenuhi hak dan kewajiban bela negara dalam perspektif ketahanan nasional. Demikian dari materi kami dari kelompok 10. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.